Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa dapat melaksanakan perkuliahan secara online. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok 6, yaitu yang terdiri dari Sailia Nurfaza NIM 06, Dina EKF angka NIM 22, dan saya sendiri Muhammad Ilyas NIM 28. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dina. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian Arya dan Hawala. Pengertian Arya atau pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Arya yang artinya adalah meminjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syariat Islam, pinjam-meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Arya atau pinjam-meminjam itu boleh baik secara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu atau dibatasi oleh waktu. Yang kedua, pengertian hawala. Secara etimologi, hawala diambil dari kata tahwil yang berarti intikal, yang artinya pemindahan. Secara bahasa, hawala berarti pindah. Seperti kita mengatakan pindah dari perjanjian. Dalam istilah syariah, hawala adalah memindahkan tanggung jawab utang dari tangan orang yang berhutang kepada pihak yang berhutang lainnya. Multazim atau muhal alaih. Berdasarkan dari berbagai definisi, dapat dipahami bahwa hiwalah atau hawalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran hutang dari suatu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela, tanpa ada keterpaksaan. Contoh penggunaan hawalah dalam jasa perbankan antara lain yaitu anjang piutang. Dasar hukum Arya dan hawalah. Dasar hukum Arya atau pinjam-meminjam merupakan perbuatan kurbah atau pendekatan diri kepada Allah dan dianjurkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan atau kemaksiatan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ariyah, yaitu meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya. Yang kedua, dasar hukum hiwalah. Pengalihan pinjaman diperbolehkan hanya saja jika penerima pengalihan dialihkan untuk menagih orang kaya yang menunda pembayaran utangnya. Ia harus menerimanya karena Rasulullah SAW bersabda, penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezaliman. Jika salah satu dari kalian disuruh mengikuti atau menagih orang kaya yang memenuhi pembayaran utangnya, maka ikutilah atau tagilah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hawalah diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Sunnah dan Ijma'. Dasar hukum dari As-Sunnah adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Rukun Ariyah dan Hawalah. Yang pertama, rukun Ariyah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun Ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Adapun menurut jumhur ulama, dalam akad Ariyah harus terdapat beberapa unsur atau rukun sebagai berikut. Yang pertama, mu'ir, orang yang memberikan pinjaman. Yang kedua, musta'ir, orang yang mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, mu'ar, barang yang dipinjamkan. Yang kedua, rukun hawalah. Yang pertama, orang yang memindahkan tanggungan utang atau muhil. Yang kedua, orang yang memberi utang yang dipindahkan pelunasannya dari orang yang berutang padanya secara langsung, muhal atau muhtal. Yang ketiga, orang yang dipindahkan tanggungan utang padanya, muhal alaih. Yang keempat, harta muhal yang diutang oleh muhil. Yang kelima, harta muhil yang diutang oleh muhal alaih. Lafaz sigah yaitu ijab dari muhil. Syarat ariyah dan hawalah. Syarat ariyah. Yang pertama adalah orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan tabaruk atau pemberian tanpa imbalan, yaitu balik, berakal, tidak mahjur alaih,
karena boros atau pailit, dan pemilik asli barang. Yang kedua, orang yang meminjam harus jelas. Yang ketiga, orang yang meminjam harus memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Yang keempat, syarat barang meliputi A. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Yang B. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah. Yang C. Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya harus tetap utuh. Yang kelima, sikot. Sikot adalah suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan, seperti ungkapan "aku pinjamkan kepadamu". Syarat hawalah pihak pertama al-muhil. Syaratnya 1. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu balik dan berakal. 2. Ada pernyataan persetujuan atau ridho. Pihak kedua al-muhal. Syaratnya 1. Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu balik dan berakal. 2. Ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah. Pihak ketiga al-muhal alaih mempunyai syarat 1. Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu balik dan berakal. Adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga. 2. Imam Abu Hanifah menambahkan syarat bahwa qabul atau pernyataan menerima akad harus dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majelis akad. Terhadap utang yang dialihkan, mempunyai syarat sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang telah pasti. 2. Sama waktu jatuh tempo pembayarannya. 3. Utang mestilah sama jumlah dan kualitasnya. Macam-macam ariyah. 1. Ariyah muqayyadah, bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. 2. Ariyah mutlaqah, bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Macam-macam hiwalah. 1. Hiwalah mutlaqah. Hiwalah mutlaqah terjadi jika orang yang berhutang, orang pertama, kepada orang lain, orang yang kedua, mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga yang berhutang kepada orang yang pertama. Hiwalah muqayyadah terjadi jika muhil mengalihkan hak penagihan muhal kepada muhal alaih karena yang terakhir punya hutang kepada muhal. Objek dan hikmah ariyah. Ada beberapa objek yang harus diperhatikan. 1. Harta yang dipinjamkan itu mestilah milik atau harta yang berada di bawah kekuasaan pihak yang meminjamkan. 2. Objek yang dipinjam itu mestilah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik pemanfaatan yang akan diperoleh itu bentuk materi ataupun tidak. Ketiga, pemanfaatan harta yang dipinjam itu berada dalam ruang lingkup kebolehan. Hikmah ariyah. 1. Memberikan kegembiraan terhadap orang yang mendapat kesusahan. 2. Menghilangkan bencana, terjalin kasih mengasihi dan sayang menyayangi. Ketiga, di sisi Allah, orang yang memberi pinjaman tercatat sebagai pelaku kebaikan yang dipastikan akan mendapat pahala yang besar, dan secara sosial ia disenangi oleh sesama manusia, serta di akhirat nanti ia akan terhindar dari ancaman Allah. Beban muhil setelah hiwalah. Dalam buku fikih sunnah, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa apabila hawalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil menjadi gugur. Akad hiwalah akan berakhir apabila 1. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu membatalkan akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. 2. Pihak ketiga telah melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. 3. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hiwalah itu kepada pihak ketiga. 4. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu. 5. Pihak kedua wafat sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Berakhirnya hiwalah dan hikmahnya. Berakhirnya hiwalah. 1. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad sebelum akad itu berlaku secara tetap. 2. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua. 3. Jika pihak kedua meninggal dunia sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
4. Pihak kedua menghibahkan dan menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hiwalah tersebut kepada pihak ketiga. 5. Pihak ketiga membebaskan pihak ketiga dari kewajiban untuk membayar hutang yang diahlikan tersebut. 6. Menurut madhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami pailit atau bangkrut atau meninggal dunia. Hikmah hiwalah. 1. Timbul saling percaya antara si pemberi hutang dengan si peminjam. 2. Terjaminnya harta si pemberi hutang pada si peminjam. Saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini, yakni ariyah atau yang sering kita sebut dengan pinjam-meminjam merupakan hal yang sudah dikenal semenjak zaman para nabi. Dalam hal ini ariyah adalah pinjam-meminjam yang di dalamnya terdapat akad. Selain itu, barang yang dipinjamkan harus memberikan manfaat bagi yang meminjam. Hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Praktek hiwalah tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, namun praktek ini juga diterapkan oleh bank syariah, sehingga salah satu bentuk pelayanan jasa dalam fatwa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.